Gua punya passion sebagai pembisnis udah dari dulu. Waktu gue SD, tepatnya kelas 3, gue sering keluyuran main keluar rumah. Biasa berangkat sekolah paling jam 6, terus pulang jam 10 atau 12. Itu adalah masa-masanya yang sangat bahagia. Kerjaan gue tiap hari cuma sekolah, makan, main, tidur. Udah gitu aja. Paling masalahnya cuma PR, itu juga nggak banyak. Sepulang sekolah, gue suka keluyuran sama teman gue. Jalan-jalan muterin kampung atau nyari jalan baru yang gak pernah gue lewatin. Kayak nge-unlock area baru gitu. Nah, pernah tuh gue keluyuran di pinggir jalan, daerah pabrikan gitu. Nah, di pinggir pabrik itu ada kali kecil. Gue nggak tahu sih ini kali atau apa namanya. Tapi selokan juga bukan, karena airnya tuh persis kayak kali, tapi kecil. Ya kira-kira 5 meter. Gue penasaran tuh. Ya udah, gue turun ke kali buat lihat-lihat, karena gue kan waktu bocil tuh kepoan banget ya. Dan pas gue turun ke airnya, ternyata banyak ikan dan kepitingnya dong. Ikannya lebih mirip kecebong sih, yang hitam itu. Tapi anehnya temen gue bilang kalau itu ikan. Jelas-jelas bentuknya kecebong, tapi gue yain aja. Dan kepitingnya itu kecil. Kalau nggak salah dulu nyebutnya keyep, yang kayak gini nih. Nah, gue tangkepin dong kepitingnya. Wah, dapat banyak nih. Iya nih, gue dapat banyak sebelah sini. Coba cari gelas plastik buat naro. Dan setelah gue berburu kepiting, sampai sore gue balik pulang. Kepitingnya gue lepasin lagi sih. Di perjalanan pulang gue ngobrol sama teman gue buat ngerencanain besok main lagi. Gimana kalau kita besok nyari kepiting lagi? Iya, terus kita jual aja. Nah, coba yuk. Ayo. Besoknya, di hari Sabtu pagi, gue datang ke tempat yang sama, di pinggir jalan. Gue turun lagi ke kalinya dan berburu kepiting. Bedanya, hari ini lebih siap bawa plastik buat naruh kepitingnya. Bagian yang paling seru itu pas ngorek-ngorek batu dan nemu kepiting yang ngumpet. Tapi asli, gue takut dicapit cuy. Untungnya gue belum pernah dicapit sih, karena masih kecil-kecil. Lihat nih, kepitingnya gede banget. Wih, mantep. Ikannya banyak sih, tapi susah diambil. Siangnya gue udah selesai berburu. Gue dapet ya sekitar 8 kepiting. Bentuknya bervariasi, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecil banget. Jualnya gimana ya? Oh iya, gue ada plastik es nih. Gue plastikin semua tuh jadinya si kepiting. Gue kasih air juga supaya hidup. Nah, udah siap. Per plastik gue kasih 2 kepiting. Nah, sekarang jualnya di mana? Gimana kalau kita ke depan pabrik garmen itu? Di situ kan ada pasar kecil gitu ya. Nah iya, ayo. Gua dengan bangganya bawa plastik isi kepiting dan terpal teriak-teriak. Pitingnya. Di pinggir jalan. Sumpah, gua ngelakuin ini sama temen gua kayak beneran jualan. Modal nekat. Sampai di tempat pinggir pabrik garmen, pas banget ibu-ibu pada pulang kerja dan ada spot kosong. Gua dan teman gua langsung nempatin tempat itu. Dan beberapa menit kemudian, Dek, kamu jualan? Iya pak, jual kepiting. Dapat dari mana? Ngambil di kali pak. Gini dek, tempat di sini udah ada yang punya. Pergi tempat lain Gi. Gua diusir dong sama abang-abang yang jualan juga di situ. Ini kocak banget sumpah. Tapi gue yang dulu belum kenal malu, jadi ya udah kita pergi aja. Di pinggir jalan kita shock sambil sedih sih. Ternyata jualan gak bisa bebas ya. Nah pas di jalan gue dihampirin sama anak kecil yang lebih kecil dari gue. Kamu mau kepiting? Berapa? Nah pas di sini gue beringat
Aduh, gue belum nentuin harganya. Terlalu kesenangan pengen jualan sampai gak mikir. Gue saat itu langsung bilang 5.000 satu kantong isi 2 kepiting. Oh, Habis itu dia pulang ke rumahnya. Balik lagi. Tapi dia bawa... Aduh, pasrah dah. Dek, ini berapa? 5.000, Bu. Dek, kamu beneran mau ini? Iya mah. 2.000 aja ya. Gue waktu itu masih polos dan iya aja lagi. Gue kasih deh. Makasih ya, Dek. Nah, di jalan lagi, gue dihampirin lagi sama ibu-ibu. Dia nanya, Kamu jualan? iya Bu, kepiting. Berapa itu? 5.000. Di sini sisa 1 kantong dan isi kepitingnya 2. Mana lebih kecil dari yang sebelumnya lagi. Gope aja ya, kan kecil. Dan gue pun setuju dan nerima aja itu gopenya. Buset, dari yang harganya 5.000 jadi gope. Tapi waktu itu gue dan temen gue bener-bener senang banget sih bisa dapat duit. Walau cuma 2.500 dibagi 3, gue 1.000, dia 1.000, dan temen gue yang gak ngapa-ngapain pas jualan cuma dapat gope. Gue senang aja sih waktu jualan. Tapi pas di rumah gue baru sadar, ternyata rugi bandar. Dari niatnya dapat 10.000 2 kantong jadi 2.500 doang. Tapi nggak apa-apa deh, namanya juga main ya kan. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton cerita petualangan gue hari ini. Ini masih beberapa pengalaman yang terlintas di otak gue, dan gue masih banyak pengalaman seru dan unik yang masih terpendam. Gimana? Kalian pernah nggak berburu hewan waktu kecil? Kalau iya, komen ya. Gue mau baca gimana pengalaman kalian. Jangan lupa subscribe guys.